harus dihukum seberat-beratnya. Dia perlu dihukum mati. Saya nggak rela menjadi. Tugas kembali 23 di Inspektorat Polres Subang, wilayah Polda Jawa Barat terkait perihal penganiayaan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian, di mana pelaku merupakan anggota Polri aktif dan dinas Polres Subang pada Polsek Pusaka Negara dengan inisial W, di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 jam 4.00 waktu Indonesia Barat di lokasi kejadian Desa Gempol, Kecamatan Pusaka Negara. Korban anak di bawah umur yang bernama Aldian Wahid, di mana sebelumnya bersama dua rekannya diduga akan melakukan tawuran namun tidak terjadi dan pulang. Pada saat pulang dikejar oleh oknum W, pekerja Polri, dan ditabrak sehingga kendaraan R2 yang digunakan korban bersama kedua rekannya terjatuh. Pada saat terjatuh, kedua rekannya kabur dan melihat bahwa korban diinterogasi dan kemudian diketahui korban luka berat dengan kondisi kritis. Setelah itu dibawa ke rumah sakit pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, korban Aldian Wahid menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Muakaka jam 10.21 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian tersebut, kami Republik Tiongkok mendapat kuasa untuk mendampingi korban yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subang. Sampai hari ini sudah dilakukan penyidikan untuk menyeret tindak pidana yang dilakukan oknum tersebut. Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara profesional oleh Polda Jawa Barat untuk menindaklanjuti dengan pelanggaran etik profesi oknum tersebut. Harapan keluarga korban agar kepolisian tegak lurus dan objektif serta profesional dalam melakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran etik oknum tersebut. Itu mungkin presentasi dari kami. Sampai saat ini alhamdulillah kita mengapresiasi langkah kepolisian Polres Subang. Selama ini kita lihat sudah profesional, tinggal kita mengawal agar penyidikan ini tidak ada intervensi dari manapun, dan saya yakin bahwa polisi dengan jargonnya menuju Polri yang presisi, perkara ini akan lanjut dan ditangani secara profesional. Kalau masalah ditutupi pada realistik kepolisian, itu domainnya bukan pada kami. Jadi mungkin bisa rekan-rekan media tanyakan kepada penanggung jawab di kepolisian, kenapa realistik kepolisian yang diduga melakukan penganiayaan wajahnya ditutupi. Itu kami yang jelas mengawal perkara ini, dan saya sepakat untuk dibuka. Bila mana ada oknum yang lainnya, ya teman-teman juga minta bantu harus ikut serta dengan kami mengawal perkara ini agar terang benderang apakah perkara ini dilakukan oleh oknum W ataukah ada oknum yang lain, atau bahkan ada warga sipil yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang terjadinya kematian. Masalah pengakuan tersangka itu kan sah-sah saja, dia mengaku, bahkan dia mengaku 1 kali memukul pun sah. Tapi kita akan mengacu kepada hasil visum et repertum. Karena bukti yang kami terima pada saat dibawa ke rumah sakit sudah kami lakukan röntgen atau ronsen, bahwa tulang tangan patah dan beberapa luka-luka lebam, bahkan kepala bisa dikatakan sudah bergeser ke burungnya dan sulit bernapas. Visum et repertum itu penyidik sendiri dan dokter forensik akan memberikan laporan tersebut kepada penyidik.
Kalau misalkan tidak sesuai dengan pengakuan pelaku, apakah akan diotopsi ulang, Pak? Kalau saya yakin kita belajar dari pengalaman. Sekarang eranya sudah era publikasi digital, dan saya yakin bahwa forensik maupun penyidik akan bertindak profesional. Tapi bila rekan-rekan menemukan adanya tanda-tanda seperti itu, tidak ada salahnya sampaikan kepada kami biar kita mempertanyakan dan mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif. Harus dihukum seberat-beratnya. Tidak perlu dihukum mati. Saya nggak rela, Dedi. Saya nggak rela, Bang. Pokoknya harus dihukum seberat-beratnya. Aku minta keadilan. Pas awal kita di PPPP itu pertama nggak jatuh, kedua nggak jatuh, 3 kali baru jatuh. 3 kali jatuh. Nah pas waktu kita jatuh saya langsung lari karena takutan. 2 orang ya berarti yang lari 2 orang. Iya, 2 orang. Yang jatuh ya yang korban ini kan maksudnya tertinggal lah gitu. Itu ada sendiri ngeliat apa yang dipukul sama pihak yang pelaku itu? Cuma saya Oh ini ya saya Pak. Itu dia sendiri nggak oknum sendiri Pak sendiri ya. Pakai seragam, Pak? Pakai seragam coklat kaos dalaman. Apa saja yang dipukul sama oknum itu? Saya Bagian apa? melihat bagian muka, Pak. Oh, bagian muka saja. Dengan tangan kosong atau tangan kosong? Sambil lari langsung yang lihat Sekitar situ. Ada niat untuk menolong pada waktu itu? Saya takut, Pak. Oh, takut. ya dia soalnya dari institusi lah ya. Apa maunya itu? Harapannya apa? Kalau bisa dihukum seberat-beratnya, Pak. Harapannya apa itu? Ya, seumur hidup gitu, Pak. Penjara seumur hidup. Seberat-beratnya apa? Kita menerima kuasa dari pihak keluarga korban dan saksi bahwa Polres Sentoik kuasa ini bersifat rodeo untuk mencari keadilan demi tegaknya hukum dan sebagainya hak-hak saksi-saksi dalam perkara yang jalan. Cukup ada sedikit saja di semuanya bahwa kami dari kantor hukum Republik Indonesia direktur diketuai oleh Asep Ramadhani bahwa kami menangani perkara ini perlu tahu bahwa tidak punya dari polio. Kami harus memang terjun ini demi mencari keadilan si keluarga korban. Maka kami turunkan dari kantor hukum Republik Indonesia. Apakah ada keadilan di dunia ini? Ada. Allah Maha Adil. Kalau suatu saat nanti engkau akan menemukan sebuah keadilan yang dimana sudah tidak ada satupun orang yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan Allah ditegakkan seadil-adilnya. Barang siapa yang melakukan sebuah keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan. Dan barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, dia juga akan mendapatkan balasan. Selama kita hidup di dunia, ada 2 malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Gak pernah tidur. Bahkan ketika kita tertidur, kita memimpikan sesuatu yang buruk, kita memikirkan hal yang buruk, itu akan dicatat oleh malaikat. Gak ada satupun yang bisa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan dari pihak keluarga, mana kami juga menjadi kuasa saksi, di mana saksi kami lindungi supaya tidak ada intimidasi dan intervensi. Tadi sudah 1 orang hari ini diperiksa oleh Propam Polda selama bersama-sama 3 jam untuk pemeriksaan kode etik Dari Republik Indonesia sendiri ini merupakan inilah ya panggilan panggilan dari Iya, panggilan. Dari Nurani. Panggilan Nurani. Terus memang kami dihubungi oleh kepala desa masyarakat di sana untuk meminta kepada kami melindungi saksi-saksi dan membela keluarga korban agar hukum ditegakkan bisa dilanjut. Kami mengucapkan terima kasih untuk media semuanya dan untuk tim Pak Asep dan kawan-kawan. Itu ucapan terima kasih dari kami pihak keluarga, kurang lebihnya terima kasih.
banyak